kondisikan dulu kelasnya, perbaikin tempat duduknya rapi-rapi. Dah? Nah, bersihkan sampah yang ada di mejanya. Lihat kanan kirinya. Sudah? Oke. Coba, itu kok mas papan tulis masih ada itu Coba siapa tak tolong anak bapak Pak Jirol. Oke, terima kasih pada anak bapak Abel. Jadi untuk pertemuan kali ini sebelum kita memulai berdoa, bapak mau semua di atas mejanya tidak ada buku atau HP. Kita fokus ke pembelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran fikih. Sudah? Sudah? Sudah. Bisa dikondisikan kan? Selama jam pembelajaran sama bapak tidak ada yang boleh main HP. Sudah? Oke, pada ketua kelas begini doanya. Mari teman-teman kita mulai pembelajaran dengan membacakan doa. Doa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, bapak absensi terlebih dahulu ya. Ya Pak. Muhammad Abel Afif. Hadir Pak. Aidil Rahman. Hadir Pak. Khairul Fajri. Pak. Husnul Fatimah. Hadir Pak. Alhamdulillah semua hadir ya. Alhamdulillah. Ada yang bawa spidol? Ada Bawa Pak. semua? Hadir ya Pak. Ya, pinjam bapak dulu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran fikih. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa materi lalu minggu lalu? Nah, kepada Aidil Rahman. Tentang akikah Pak. Akikah. Jadi minggu lalu kita membahas tentang akikah. Apa itu akikah, Husnul? Akikah yaitu memotong rambut si bayi, Pak. Iya. Terima kasih kepada anak bapak Aidil dan juga Husnul. Nah, jadi itu materi minggu lalu yang kita sudah pelajari, yakni tentang akikah. Mudah-mudahan materi minggu lalu anak bapak semua sudah paham ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai jual beli. seperti yang ada di depan layar kita ini. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas jual beli, yakni sambungan daripada materi kemarin. Nah, jadi sebelum kita memasuki baik dari komponen-komponen dalam jual beli ini, kita itu harus memiliki tujuan. Untuk apa kita belajar mengenai jual beli ini? Nah, jadi untuk hari ini siapa yang sudah ada membeli ataupun menjual barang? Saya Pak. Pada Aidil. Saya sering membeli nasi goreng di kantin Pak. Jadi ketika anak bapak Aidil membeli nasi goreng di kantin itu merupakan salah satu contoh Jual beli. Oke, siapa penjualnya? Ya ibu yang di Ibu kantinnya. Siapa pembelinya? Saya. Aidil sendiri. Nah, jadi itu adalah praktek jual beli. Namun dalam praktek jual beli ini ada beberapa yang perlu kita pelajari, baik dari segi hukumnya, apa saja yang boleh diperjualbelikan, dan bagaimana kita sebagai penjual dan bagaimana pula kita sebagai pembeli. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk itu, mengetahui semuanya, mana yang haram dan mana yang halal dalam agama Islam mengenai praktek jual beli. Sudah siap? Oke. Jadi kita masuk kepada yang pertama itu pengertian jual beli. Secara etimologi, jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata al-abi'u yang berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Nah, menurut terminologinya, apa itu terminologi? Istilah. Secara istilahnya, menurut para ahlul fiqh, yakni ahlul fikih, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya jual beli adalah proses tukar menukar antara dua orang yang mana keduanya
memberikan ijab kabul dan kesepakatan dengan ketentuan dan syarat. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Kita lanjut. Nah, jadi jual beli ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ini adalah dalil penguat dalam materi kita kali ini. Yakni terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275. Coba kepada Bapak Usnul tolong bacakan ayatnya. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul 'azim. Bacakan juga artinya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Pada Bapak Fajrul coba bacakan hadisnya. Terjemahannya Pak. Ya, Pak. Ya, Fajrul. Hadisnya terdapat dalam hadis dari Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW menyatakan jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka. Oke. Dari dalil-dalil yang dibacakan oleh teman kita dan yang telah Bapak paparkan di dalam layar ini, dapat dipahami bahwasanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 bahwasanya jual beli ini sesungguhnya itu sudah dihalalkan oleh Allah. Akan tetapi apa yang diharapkan? Yakni riba. Nah, jadi caranya bagaimana jual beli kita ini tidak haram, maka tidak boleh ada unsur mengandung riba. Maka kalau jual beli tersebut mengandung riba di dalamnya, itu termasuk diharamkan oleh Allah. Nah, jadi yang dihalalkan oleh Allah itu hanya jual belinya, tidak dengan ribanya. Makanya kita mempraktikkan jual beli ini jangan sampai ada riba. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah, apa Rasulullah katakan? Bahwasanya jual beli ini adalah praktik, yakni dua orang yang antara suka sama suka. Yakni pembeli suka terhadap barang yang ingin dibelinya, dan penjual juga setuju terhadap pembeli yang ingin membeli barangnya. Nah, jadi kalau sudah terkait atau terjalin kesepakatan di antara kedua orang tadi, maka terciptalah praktek jual beli. Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Namun, apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai dengan tuntutan Islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram, misalnya menipu, dusta, curang, riba, dan sejenisnya. Nah, seperti yang Bapak katakan di awal tadi, ada beberapa yang menyebabkan bahwasanya praktek jual beli ini bisa diharamkan atau dilarang oleh agama Islam. Apa saja dia? Yang pertama itu terdapat unsur menipu. Nah, apabila kita sebagai penjual ataupun pembeli menipu antara keduanya, maka praktek tersebut diharamkan ataupun dilarang dalam agama Islam. Contohnya, Bapak menjual spidol. Nah, jadi harga spidol aslinya ini berkisar 5.000. Kemudian Bapak jual kepada Aji dengan harga yang sangat fantastis. Alasan Bapak karena ini spidol dari tangan Albert Einstein. Nah, kemudian Aji percaya dengan Bapak bandrol harga 50.000. Apakah jual beli dalam praktek yang Bapak contohkan tadi itu bisa dikatakan halal atau yang dianjurkan oleh agama Islam? Apakah bisa dikatakan iya? Tentu tidak, kan? Mengapa? Karena di dalamnya terdapat unsur menipu. Karena pada zaman Albert Einstein spidol belum ada. Nah, jadi jikalau ada beberapa komponen yang tadi baik itu menipu, dusta, curang ataupun riba di dalamnya, maka jual beli tersebut di dalam agama Islam itu dilarang. Selanjutnya, syarat sah jual beli. Nah, jadi ini ada dua aspek. Yang pertama itu syarat sah bagi penjual dan pembeli, yakni keduanya haruslah berakal sehat. Yang kedua balik, yakni sudah mencapai pemahaman yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Selanjutnya itu kehendak sendiri, bukan dipaksa. Jadi kita sebagai penjual nggak boleh, Pak belilah Pak, Bu belilah Bu, murahnya Bu, boleh kayak gitu.
menawarkan boleh, memaksa tidak boleh. Selanjutnya bukan pemborosan atau membazir-bazirkan uang. Contohnya kita karena tidak tahu uang kita terlalu banyak kan, mau kemana kita mau kita belikan ini, akan tetapi barang tersebut tidak bermanfaat bagi kita, maka itu tidak boleh. Selanjutnya itu syarat sah barang yang diperjualbelikan, yaitu yang pertama suci atau mungkin untuk disucikan. Nah, jadi barang yang kita beli itu ataupun yang kita jual itu memang harus suci. Jadi tidak boleh barang haram yang kita jual. Contohnya apa ini? Contoh barang haram yang tidak boleh kita jual. Daging babi, Pak. Daging babi, karena kita agama Islam mengharamkan daging babi. Contoh lain Fajrul, Rokok, Pak. merokok. Nah, sebagian ulama berpendapat itu haram menjualnya dan haram pula membelinya. Akan tetapi ada pula ulama menganggap itu makruh, tidak haram. Nah, jadi kita berpegang teguh kepada MUI. Fatwa MUI mengatakan bahwasanya itu haram karena bisa merusak diri. Nah, itulah beberapa barang-barang yang tidak suci. Nah, itu dilarang di dalam agama Islam bagi kita, baik itu menjualnya ataupun membelinya. Selanjutnya itu syarat daripada barang tadi, yakni bermanfaat. Nah, barang yang kita beli haruslah bermanfaat bagi kita. Jangan pula Abel punya mobil, dia mau beli mobil satu lagi, tapi barangnya itu yang dibelinya itu tidak terpakai sama dia. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya mubah. Bagus uang Abel untuk beli mobil itu satunya kepada anak yatim ataupun fakir miskin lainnya. Paham Abel? Oke Abel. Selanjutnya jelas dan dapat diketahui penjual dan pembelinya. Nah, jadi barang itu jelas ya. Sesuai umpamanya, kalau umpamanya kita lihat di toko online, yaitu toko kuning atau toko hijau, sesuai deskripsi. Nah, jadi kalau umpamanya barang tersebut sampai kepada kita, akan tetapi tidak sesuai dengan deskripsi, maka terdapatlah unsur penipu uang. Nah, itu yang dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya itu dapat diserahkan, tidak dibatasi waktunya. Nah, jadi intinya inilah syarat sah jual beli, baik itu dari aspek orang yang menjual dan membelinya maupun itu dari barangnya. Oke. Selanjutnya harga selanjutnya itu ada alat untuk tukar menukar barang. Nah, jadi kan tadi dikatakan bahwasanya jual beli ini merupakan salah satu tukar menukar barang kan. Nah, jadi ada alatnya untuk menukar itu. Apa dia? Yang pertama, harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Nah, jadi yang pertama ini kita sebagai pembeli harus sepakat dengan harga yang penjual paparkan. Umpamanya menjual harga dengan 5.000, kemudian kita bisa menawarnya. Kemudian kalau umpamanya kita sudah mentok menawar, kemudian dia tidak bisa menurunkan harga, ya kalau menurut kita tidak cocok ya kita cari tempat lain. Jangan pula kita paksa. Nah, jadi intinya ada kesepakatan di antara keduanya. Selanjutnya itu nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Nah, jadi contohnya itu Bapak ingin di spidol sama Haji. Nah, jadi Bapak bilang, Haji berapa harga spidolnya? Dia jual harga 10.000. Kemudian Bapak tawar 8.000. Kemudian katanya nggak bisa, 9.000 lah Pak, dibilangnya. Kalau 9.000 bisa saya lepas, bilang gitu. Kemudian Bapak tenggang waktunya, ibarat 3 sampai 5 hari. Oh ya, biarlah dulu, Bapak pikirkan dulu, Bapak mau beli apa enggak gitu. Itu nggak boleh. Kenapa demikian? Karena bisa jadi barang yang ingin Bapak beli tadi ada pembeli lain yang minat. Nah, itu menutup rezeki si Haji kalau kita tahan. Makanya kalau memang kita tidak sepakat, maka tidak usah dibeli. Paham? Oke. Selanjutnya, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Contohnya, Bapak ingin membeli HP kepada Haji. Jadi Bapak nggak punya uang, tapi Bapak punya ganja. Nah, apakah boleh Bapak barterkan ganja Bapak kepada HP Haji? Mengapa tidak boleh? Karena haram. Jadi tidak boleh. Jadi sifat haram ini bukan hanya secara fisiknya, akan tetapi cara pendapatannya sebenarnya juga tidak boleh. Contohnya kita bermain judol, kita apalagi menjual barang-barang narkotika, kemudian kita belikan untuk ini sebenarnya itu secara hakikatnya itu tidak boleh karena cara mendapatkannya haram. Tidak paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terpenting daripada jual beli, yakni ijab dan kabul. Apa itu ijab dan kabul?
ijab adalah dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Maknanya apa? Ketika penjual menawarkan barang, ini barang saya, nah itulah dengan deskripsi demikian, kemudian saya menjual dengan harga demikian, nah itu yang dikatakan ijab. Kemudian apa itu kabul? Kabul itu yang dikatakan oleh si pembeli. Oke, dengan harga sekian saya beli barang dan saya sepakat. Nah itu dikatakan ijab kabul. Jadi dalam konsep jual beli ini harus ada ijab dan kabul. Kalau ini tidak ada maka tidak sah jual belinya. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, itulah tadi beberapa aspek dalam ataupun komponen dalam jual beli. Nah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas semua? Sudah jelas. Sudah paham? Oke. Sebelum kita masuk kepada Bapak ada game sebenarnya, tapi sebelum mulai games kita pendinginan dulu atau pemanasan dulu. Mau itu pemanasan atau pendinginan terserah lah. Yang penting kita ice breaking untuk meningkatkan semangat. Oke. Nah, jadi ice breakingnya di sini ketika Bapak sebut ketika Bapak bilang sebutkan angka ganjil, maka angka ganjil yang disebutkan dari pertama itu harus diikuti dengan angka ganjil dari orang yang kedua. Jadi harus berurutan. Umpamanya sebutkan angka ganjil. Kita mulai dari Husnul. Husnul menyebutkan 5. Maka Aji harus menyebutkan angka ganjil setelah angka 5. Begitu pula dengan seterusnya. Paham? Nah, jadi ini tergantung daripada orang yang pertama kali Bapak tunjuk. Oke. Dah, Bocen fokus. Sebutkan angka genap Abel. 2, 6. 8. Sebutkan angka genap Husnul. 3. Angka genap. Fokus. Angka genap. 2. 4, 12. Abel nggak boleh gitu Bel. Karena si angka 6 harus ada 8 dulu, baru 12. Nggak boleh dilengkapi. Udah. Sampai situ aja udah sama kita ya. Udah smart kan? Udah, Pak. Nah, udah fokus. Nah, jadi di sini Bapak akan membagi anak Bapak beberapa kelompok. Nah, jadi Bapak ingin membagi anak Bapak menjadi 2 kelompok saja. Nah, jadi dalam pembagian kelompok ini terdapat kertas yang Bapak tempelkan di depan. Kelompok pertama itu yang Bapak tempelkan soalnya. Kemudian kelompok pertama harus mencocokkan jawaban dengan soal. Dan kelompok yang kedua itu jawaban yang Bapak tempelkan harus mencocokkan soal dengan jawaban yang telah Bapak tempelkan. Sudah? Sudah? Jadi Bapak bagi. Aidil dan Abel kelompok 1, Aji dan Husnul kelompok 2. Nah, jadi Bapak ingin anak Bapak maju setiap kelompoknya untuk menempelkan atau mencocokkan lembar jawaban yang telah Bapak sediakan ini ke papan tulis ataupun ke sini yang sudah Bapak tempelkan. Nah, cocokkan. Kita mulai dari 1. Siapa yang paling cepat dia kelompok yang menang. 1, 2, 3. Ingat kelompoknya, kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana? Ini kan, Pak. Kelompok 1 di sebelah sini. Abel, kelompok 1 sebelah sini. Abel. Kan itu Pak. Kelompok 2 selesai duluannya. Nah, jadi kelompok 2 karena selesai duluan, tapi sebelum kita lihat ininya, pemenangnya, kita harus lihat dulu jawabannya, pencocokannya benar atau tidak. Oke? Nah, kita lihat dari kelompok pertama. Nah, jadi kelompok pertama ini Islam membolehkan jual beli antara sesama manusia. Apa hukum jual beli dalam Islam dan bagaimana penjelasan hukumnya? Kelompok pertama menjawab bahwasanya hukum jual beli itu wajib. Nah, itu salah. Jadi hukum jual beli itu adalah mubah, bukan wajib. Kalau wajib itu berarti kalau kita tidak lakukan berdosa. Maka dari itu jual beli itu hukumnya mubah. Nah, dari sini kita sudah tahu kan siapa yang juaranya kan? Iya, Pak. Juaranya adalah kelompok 2. Kita lihat. Nah,
untuk mengetes bagaimana sih pemahaman, sampai mana pemahaman anak bapak mengenai jual beli. Tidak sampai hanya di situ, sesuai dengan kelompok yang tadi, ini ada LKPD, kerjakan di rumah ya. Jangan pula ambil sendiri ya Idil, harus datang, harus kerjasama. Oke? Nah, ini punya kelompok 2, Idil dan harus kerjasama ya. Minggu depan bapak minta dan harus dikumpulkan, tidak siap. Paham? Paham. Nah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi jual beli? Apakah masih ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, bapak ingin anak bapak bisa menyimpulkan materi kali ini. Pak Jrul, coba tunjukkan bakatmu dalam menyimpulkan materi kita kali ini. Dipersilahkan kepada anak bapak Pak Jrul. Diri Pak, duduk Pak. Nah, boleh berdiri, boleh duduk. Duduk siapa? Ah, ya, duduk lah. Jadi materi kita hari ini adalah jual beli. Tuh, dan ini itu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi pentingnya ada jual beli ini agar menghindari riba, karena riba masuk dosa besar. Kemudian dalam jual beli itu terdapat beberapa ketentuan. Sudah, sudah. Terima kasih kepada anak bapak Pak Jrul. Mari kita beri apresiasi. Ya, itu sangat betul yang disampaikan oleh Pak Jrul tadi. Yang mana Allah itu sebenarnya sudah membolehkan kita jual beli, dan yang diharapkan itu adalah riba. Maka dari itu kita tidak boleh dalam mempraktekkan jual beli ini terdapat unsur riba di dalamnya. Begitu pula dalam syarat dan rukun daripada jual beli ini memiliki ketentuannya masing-masing. Seperti yang kita pelajari tadi, baik itu dari segi dan pembeli ataupun penjualnya, baik itu dari barang yang dibeli ataupun dijual. Dan sampai sini paham? Paham, Terima kasih kepada anak bapak semua. Kita beri apresiasi kepada diri kita. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini hanya sampai sini saja yang bisa bapak sampaikan. Kurang dan lebih bapak mohon maaf. Dan mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam rangka mempelajari materi selanjutnya di kelas yang sama ini. Oke, kepada anak bapak semua, terima kasih telah bisa berhadir pada pagi hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.